Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kembali lagi kita membahas tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq untuk kelas 8 di SMP IT An-Nahal. Kali ini kita akan membahas tentang sunnatul zuhri, sunnatul maghrib, sunnatul isya, dan sunnatul witri. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di pembahasan sebelumnya tentang at-tatawwu. Tatawwu sebagaimana kita pelajari kemarin apa? Ya, yaitu salat ghairu wajibah, salat sunnah. Nah, tatawwu itu dibagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak itu yang sebatas hanya niat saja, boleh niatnya berapapun. Dia berniat sholat sunnah tapi rakaatnya berapapun, itu boleh. Tapi kalau yang muqayyad itu yang mengikuti sholat fardu dan yang tidak mengikuti sholat fardu. Nah, sekarang kita bahas tentang yang mengikuti sholat fardu. Yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang sunnatul fajri. Nah, sekarang kita bahas tentang sunnatul zuhri. Nah, tentang sunnatul zuhri ini ada beberapa hadis yang berbeda tentang rakaat sunnatul zuhri. Wa annaha ada yang mengatakan rakaatin au 6 rakaat au 8 atau 8 rakaat. Nah, ini penjelasannya di bawah ini. Yang hadis yang berpendapat sunnatul zuhri itu 4 rakaat. Salah satunya hadis an Ibni Umar qala hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi wa rakaataini qabla salati subhi, rawahul Bukhari. Itu dari Ibnu Umar berkata, saya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, yang selanjutnya yang hadis tentang sunnatul zuhri 6 rakaat itu salah satu hadisnya an Abdillah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli qabla dhuhri arba'an wa thnataini ba'daha, rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Nah, Abdullah bin Syafiq meriwayatkan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat Rasulullah. Ia menjawab, beliau salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan perawi lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang mengatakan 8 rakaat itu an Ummi Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha haramallahu lahmahu 'alan nar, rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahih Tirmizi. Nah, man shalla, siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya dari api neraka. Itu diriwayatkan oleh Ahmad wa ashabus sunan wa sahih Tirmizi. Sekarang mengenai fadlul arba' qabla zuhri. Fadilah atau keutamaan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Itu dibahas oleh beberapa hadis di bawah ini. Yang pertama an Abi Ayyub Al-Ansari annahu kana yusalli 4 rakaatin qabla zuhri faqila lahu innaka tudimu hadhihi shalah faqala inni ra'aitu Rasulullah yaf'aluhu fasa'altuhu faqala innaha sa'ah taftahu fiha abwabus sama' fa ahbabtu an yarfa' li fiha amalun salih, rawahu Ahmad wa sanaduhu jayyid.
Nah, jadi dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya dia selalu melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika ditanya, "Mengapa engkau rutin melakukannya?" dan ia menjawab, "Aku pernah melihat Rasulullah melakukannya. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang hal ini dan beliau menjawab, ini adalah saat pintu langit dibuka. Karena itu aku ingin diangkat ke langit dariku. Saat itu adalah amal kebajikan." Nah, hadis yang kedua, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada arba'an qabla zuhri wa ra'ataini qabla fajri ala kulli halin, rawahu Ahmad al-Bukhari. Nah, dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar dalam kondisi apapun. Itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Salat sunnah zuhur juga ada qadanya atau mengganti salat sunnah zuhur yang terlupa atau tidak sempat atau ada kesibukan lainnya. Bagaimana qada sunnati zuhri dari Aisyah? Dalilnya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yasilu arba'an qabla zuhri sallahunna ba'daha. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau salat sesudah zuhur. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia berkata hadis ini gharib. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari Aisyah juga, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza fatat arba, jika beliau meninggalkan tertinggal salat 4 rakaat sebelum zuhur, sallahunna ba'da rakataini ba'da zuhri, maka beliau mengerjakan salat setelah 2 rakaat setelah zuhur. Dan itu adalah untuk mengqadha salat qabliyah. Nah, amma qadha ratibah ba'diyah, bagaimana mengqadha salat rawatib ba'diyahnya? Nah, itu dari dalilnya dari Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Ahmad. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat zuhur, kemudian mau melaksanakan salat sunnah ba'diyah zuhur, tapi ada yang datang untuk pembagian harta. Sampai datangnya muazin mengumandangkan azan asar. Kemudian fasallal asra, kemudian beliau salat asar, suman sarafa ilayya, dan kemudian pergi dariku, kata Ummi Salamah, wa kana yaumi faraka raka'ataini wa fifataini, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian kami bertanya, "Matana raka'atani ya Rasulullah, umirta bihima?" Surah apakah yang kau lakukan ya Rasulullah? Apakah ada perintah baru? Qala la, tidak, walakinnahuma raka'atani kuntu arka'uhuma ba'da zuhri. Bahwasanya itu adalah salat setelah zuhur 2 rakaat yang belum saya kerjakan karena saya wasyaghalani qismu hadzal mal, sibuk dengan pembagian harta ini. Sampai muazin datang untuk mengumandangkan salat asar. Fakarihtu an adahuma, jadi saya tidak suka untuk meninggalkan salat sunnah ba'diyah zuhur itu. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud bilafdhin akhar. Jadi Rasulullah menggantinya itu setelah salat asar. Selanjutnya tentang sunnatul maghrib, salat sunnah maghrib. Yusannu ba'da salatil maghrib salatu raka'ataini lima taqaddam an Ibni Umar annahuma min as-salat allati lam yakun yada'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat sunnah setelah salat maghrib itu salat 2 rakaat, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi. Itu adalah salat di mana salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ma yustahabbu fiha, yustahabbu fi sunnatil maghrib ayaqra fiha ba'dal fatihah bi qul ya ayyuhal kafirun. Apa yang disunahkan, dianjurkan di dalam sunnah maghrib itu, dalam sholat sunnah maghrib itu membaca setelah fatihah itu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa'an ibni Mas'udin annahu qala ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak bisa menghitung berapa kali saya mendengar Rasulullah yaqra'u fi raq'ataini, membaca di 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah salat maghrib, wa fi raq'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh itu bi qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi wa hasanahu. Dan juga wa kadza yustahabbu an tuadda fil bait, dan dianjurkan, disunahkan salat sunnah maghribnya di bait, di rumah. Kemudian sunnatul isya'i, salat sunnah isya itu seperti yang sudah kita bahas di hadis sebelumnya, yaitu salat sunnah isya itu dilakukan ba'dal isya 2 rakaat. Kemudian as-sunan ghairul muakkadah, as-sunan ghairul muakkadah ma taqaddama minas sunan wa rawatib yata'akkad ada'uhu. Dan yang sebelumnya kita bahas itu adalah tentang sunnah rawatib yang yata'akkad muakkadah, sangat dianjurkan, sangat dianjurkan itu dilakukan. Dan yang bakiat dan sisanya adalah sunnah ukhra ratibah yundabul ityan biha min ghairi ta'kid, tapi tidak ghairu muakkadah, tidak muakkad. Jadi sunnahnya itu biasa saja, salat sunnah yang biasa, tidak terlalu ditekankan. Itu apa aja? Nadhkuruha fi mayali. Yang pertama rakaatani au arba'un qabla al-asri, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Yang kedua, salat sunnah ghairu muakkadah, yaitu rakaatani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang ketiga, tu rakaatani qabla al-isya'i, 2 rakaat sebelum isya. Selanjutnya istihbabul fasli bainal fariidati wan nafilah bimiqdari khatmis shalah. Ini dianjurkan untuk memberikan jarak antara salat fardu dan salat sunnah. Itu dari hadis an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra faqama rajulun yusalli fara'ahu Umar faqala lahu ijlis fa innama halaka ahlul kitab annahu lam yakun li salatihim faslun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan ibnu Khattab, rawahu Ahmad bisanadin sahih. Itu diriwayatkan dari seorang sahabat bahwa selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, seorang laki-laki berdiri dan salat. Umar melihatnya lalu berkata, duduklah, ketahuilah yang membinasakan ahli kitab itu adalah karena di antara salat mereka tidak ada jarak atau tenggang waktu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikatakan Umar bin Khattab itu benar. Itu diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih. Pembahasan kita selanjutnya tentang al-witru. Pembahasan pertama tentang al-witru adalah fadluhu wa hukmuhu. Kita membahas tentang fadluhu wa hukmuhu. Al-witru sunnah muakkadah. Jadi hukum salat witir itu adalah sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya an Ali radhiyallahu anhu annahu qala innal witra laysa bihatmin. Salat witir itu tidak wajib ka salatikum al-maktubah, seperti salat
fardu lainnya. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir. Tsumma qala, dan beliau bersabda, ya ahlal Quran, autiru, wahai pengikut Quran, salat witirlah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu ganjil, witrun, yuhibbul witra, dan menyukai yang ganjil. Itu diriwayatkan oleh Ahmad wa ashabus sunan wa hasanahu at-Tirmidzi wa rawahu al-Hakim aidan wa. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya tentang al-witr, yaitu waktuhu. Kapan? Mata waktuhu. Ijma'al ulama ala anna waqtal witra la yadkhul illa ba'da salatil isya wa annahu yamtaddu ilal fajr. Jadi sudah sepakat ulama bahwasanya waktu salat witir itu tidak masuk kecuali setelah salat isya dan berlangsung sampai sebelum salat subuh. Salah yang ketiga tentang witir adalah istihbabu ta'jilihi liman dhanna annahu la yastaqidu akhir al-lail. Jadi dianjurkan untuk menyegerakan salat witir itu di awal malam. Jika dia dhanna annahu, dia khawatir, la yastaqidu, tidak bangun di akhir malam. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yastaqidu akhiruhu, dan dianjurkan juga dilakukan di akhir malam jika dia tidak khawatir dan dia yakin akan bangun di akhir malam. Dalilnya an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dhanna minkum annahu la yastaqidu akhiruhu ay lail falyutir awaluhu. Jadi siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, jadi boleh melaksanakan salat witir itu awalahu di awal malam. Wa man dhanna minkum annahu yastaqidu akhirahu falyutiru akhiru fa inna salata akhiral lail mahdhurah wa hiya afdal. Jadi barang siapa yang tidak khawatir, dia yakin bangun di akhir malam, jadi lakukan salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiral lail, karena salat di akhir malam itu mahdhurah, jadi akan dihadiri oleh malaikat, wahi afdal, dan itu ada yang lebih utama. Itu diriwayatkan oleh rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wantahal amru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila annahu kana yutiru waqtu sahar li'annahu al-afdal kama taqaddam. Jadi Rasulullah melakukan salat witir itu di waktu sahur karena itu lebih utama. Wa ma'a hadza faqad wassa ba'd ashabihi bi alla yanama illa ala witrin akhdhan bil hitati wal hazam. Jadi juga demikian, beliau juga pernah berpesan kepada para sahabatnya untuk tidak tidur kecuali sudah melakukan salat witir untuk berjaga-jaga dan sebagai sikap bijaksana. Yang keempat, kita bahas adadu rakaatil witri. Jadi jumlah rakaat witir itu berapa? Dalilnya dari Tirmizi, qala Tirmizi, ruyani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-witru bi 13 raka'ah wa 11 raka'ah wa tis'ain wa sab'ain wa khamsin wa thalathin wa wahidatin. Itu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah salat witir 13 rakaat, 11 rakaat, 9, 7, 5, 3, dan 1 rakaat. Qala Ishaq, dan Ishaq berkata, Ishaq bin Ibrahim, makna maruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya, maksudnya itu adalah karena yutiru bi 13, beliau salat 13 rakaat itu annahu kana yusalli minal lail 13 rakaat ma'al witri. Itu salat witir dilakukan Nabi 13 rakaat itu termasuk witir. Pembahasan kita yang kelima adalah tentang al-qiraah fil witri. Bacaan dalam
salat witir. Nah, apa yang dianjurkan untuk dibaca pada salat witir? Yajuzul qira'ah fil witri ba'dal Fatihah bi ayyi syai'in minal Qur'an. Boleh membaca pada waktu salat witir itu setelah membaca Al-Fatihah ayat Al-Qur'an mana saja. Karena qala Ali berkata, "Laisa minal Qur'an syai'un mahjurun fa'utir bima syi'ta." Ya, tidak ada surat dalam Al-Qur'an itu yang mesti dijauhi. Fa'utiru bima syi'ta, dan bacalah dengan yang kamu kehendaki. Walakin al-mustahabba idza autara bi thalathin, tapi lebih dianjurkan jika salat witir 3 rakaat an yaqra fil ula, agar membaca di rakaat pertama ba'dal Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah sabbihisma rabbikal a'la, ya, surat Al-A'la. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, membaca surat Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah, dan rakaat ketiga itu qul huwallah dan muawwidhataini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu diriwayatkan oleh rawahu Ahmad, Abu Daud wa Tirmizi, dan dihasankannya. Kemudian juga dalil dari Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'ah al-ula bisabbihi isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Pembahasan yang keenam adalah al-qunut fil witri, membaca kunut dalam salat witir. Gimana? Yushra'u, disyariatkannya kunut di dalam salat witir. Yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Ahlus Sunnah wa ghairihim dari hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Jadi saya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat yang dibaca ketika witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarri ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Nah, qala Tirmizi, kata Tirmizi, hadis ini hasan. Dan Nawawi berkata hadis ini sahih, isnaduhu sahih. Nah, kemudian dan juga dhahab Syafi'i, tapi Syafi'i wa ghairihi ila annahu la yaqnut fil witri illa fil nisfi fil akhir min Ramadan. Dan kalau Syafi'i itu tidak berkunut pada witir kecuali di pertengahan akhir di bulan Ramadan. Itu dalilnya rawahu Abu Daud anna Umar bin Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab wa kana yusalli lahum 20 lailah wa la yaqnut illa fi nisfil al-baqi min Ramadan. Itu rawa Muhammad bin Nasr. Nah, jadi ketika itu Umar bin Khattab menghimpun kaum muslimin untuk bermakmum pada Ubay bin Ka'ab. Saat itu Ubay itu menjadi imam selama 20 hari dan dia tidak membaca doa kunut kecuali di tengah bulan terakhir bulan Ramadan. Bahasan selanjutnya yaitu mahallul kunut. Tadi sudah bacaannya apa, sekarang kapan dibaca kunutnya. Ya juzul kunut qoblal ruku' ba'dal faraq minal qiraah. Jadi boleh kunut itu dilakukan sebelum ruku', ba'dal faraq, setelah membaca bacaan Al-Qur'an. Wa yajuzu kadzalika ba'da raf'i minar ruku', dan boleh juga dilakukan saat berdiri setelah ruku'. Nah, dalilnya mana? Dalilnya fa'an Humaid qala sa'altu
anil qunut qabla ruku' au ba'da ruku'. Saya bertanya kepada Anas tentang kunut sebelum ruku' atau sesudahnya. Faqala, dan dia menjawab, kunna naf'al qabla wa ba'da. Kami melakukannya sebelum dan sesudah. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Muhammad bin Nasr. Wa idza qanata qabla ruku' kabbara rafi'an yadayhi ba'dal faragh minal qira'ah wa kabbara kadzalika ba'dal faragh minal qunut. Jika berkunutnya itu sebelum ruku', itu kabbara rafi'an, bertakbir dulu sambil mengangkat kedua tangan setelah selesai baca ayat Al-Quran. Wa kabbaru kadzalika, dan juga bertakbir kembali setelah selesai baca doa kunutnya. Itu diriwayatkan oleh sebagian sahabat. Nah, sebagian lainnya istahabba, disunahkan atau dianjurkan untuk mengangkat tangan, dan sebagian yang lainnya tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa kunut. Wa amma mashul wajhi bihima, dan ketika selesai membaca doa kunut, tentang mengusap tangan ke wajah itu, faqad qala Baihaqi berkata, al-aula alla yaf'aluhu. Jadi yang lebih baik tidak dilakukan, lebih baik tidak mengusap wajah dengan tangan selesai baca doa kunut. Yaktasiru ala ma fa'alahu salaf radhiyallahu anhum min raf'il yadaini duna masihima bil wajhi fi shalah. Dan cukup kita mengikuti apa yang dikerjakan ulama salaf yang hanya mengangkat kedua tangan dan tanpa mengusap wajah dalam salat. Selanjutnya ad-du'a ba'dahu, doa setelah salat witir. Yustahabbu ayakul al-musalli ba'da salam minal witri. Dianjurkan, disunahkan bagi yang selesai salat witir, setelah salam dia membaca Subhanal Malikil Quddus 3 marrat. Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Yarfa'u sautahu bitsalitsah, dan mengeraskan suaranya ketiga-tiganya. Tsumma yaqulu, dan kemudian membaca Rabbil malaikati warruh. Rabbil malaikati warruh itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Dan juga dari hadis Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil witri. Maka Rasulullah membaca pada salat witir itu membaca surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun, dan Qul huwallah. Fa idza sallama, dan jika salam, setelah salam beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 marrat 3 kali. Yamuddu biha sautahu, dan suaranya dikeraskan ketiga-tiganya. Wa yarfa. Hadza lafdzun Nasa'i, ini adalah lafaz dari Nasa'i. Zada Daruqutni, dan Daruqutni menambahkan beliau membaca Rabbil malaikati warruh sama yad'u bima rahu Ahmad, dan kemudian berdoa juga seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad wa ashabuhu sunan an Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi akhiri witrihi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi tsana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Selanjutnya masih di pembahasan salat witir. Yang ke-9, la witroni fi lailah. Jadi tidak boleh melakukan 2 kali witir dalam satu malam. Gimana penjelasannya? Man shalla al-witra thumma badalahu an yusalli jaza wala yu'idu al-witra. Jadi siapa yang sudah melakukan salat witir kemudian memiliki kesempatan untuk salat lagi, maka ia boleh salat dan tidak perlu melakukan witir lagi. Nah, di mana dalilnya? Dalilnya itu dari riwayat Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmizi wa hasanahu. Itu dari Ali. Qala an Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailah.
Itu dari Ali berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bahasa selanjutnya qada'uhu, cara menggantinya. Dhahaba jumhurul ulama ila masyru'iyati qada'il witri lima rawahu al-Baihaqi wal Hakim wa sahu ala syarti Syekhani an Abi Hurairah. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh mengqadha salat witir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Hakim ala syarti Syekhani dari Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir. Jadi barang siapa di pagi hari kemudian dia belum witir, maka salat witirlah. Juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Nah, itu jadi jika seorang di antara kalian itu tertidur dan belum melaksanakan salat witir, maka hendaklah ia salat witir ketika dia terbangun atau ingat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami, dan mudah-mudahan kita melengkapi salat wajib kita dengan salat sunnah ini. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, kita berlatih dahulu ya menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kam rakaatan li sunnati zuhri, berapa rakaat sunnah zuhur? Yang kedua, ma fadilatul arba' qabla zuhur, apa keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur? Mata qada'u sunnati zuhur, kapan mengganti salat sunnah zuhur? Mal qira'ah yustahabbu fi sunnatil maghrib, apa bacaan yang disunnahkan dalam salat sunnah zuhur maghrib? Kemudian uzkur sunnah rawatib ghairu muakkadah, sebutkan salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah. Ma hukmu salat witir, apa hukumnya salat witir? Mata waktuhu, kapan waktunya? Kam ada dan rakaatul witir, kapan berapa kam ada dan berapa jumlah rakaat salat witir? Uzkur qiraatal kunut fil witir, sebutkan bacaan kunut pada salat witir. Uzkuri doa ba'dal witir, sebutkan doa yang dibaca setelah salat witir. Ya, kita akhiri. Nakhtatim bilhamdalillah. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.